Oke, halo selamat malam kawan-kawan yang sudah datang di workshop kita hari ini. Terima kasih sudah datang. Perkenalkan, nama saya Andreas. Saya adalah salah satu Cardano Ambassador untuk Indonesia. Hari ini saya dibantu juga oleh beberapa rekan saya. Ada Mbak Fani dan juga Mas Dharma. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Ya, Oke, dari Mbak Fani dulu. halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Fani, saya Cardano Ambassador Indonesia juga. Eh, Selamat datang. Thank you. Silakan Mas Herman. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dharma. Saya adalah moderator community dari Atrium, Project Atrium di Cardano untuk channel Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fani sama Mas Dharma. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah hadir, hari ini kita ada 3 pembicara. Pertama, sesi satu akan dibawakan oleh saya. Saya akan ngebahas mengenai governance di Cardano. Kebetulan akan ngebahas mengenai governance actions treasury withdrawal yang saat ini sedang terjadi di Cardano dan statusnya gimana saat ini. Kemudian yang kedua akan ngebahas topik mengenai Project Catalyst Fund 14 yang sudah dimulai dari minggu kemarin. Teman-teman sudah bisa mendaftarkan diri di Project Catalyst di apps yang baru. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai gimana caranya ngebuat akun, bikin Catalyst ID, dan gimana caranya mendaftar atau registrasi sebagai community reviewer. Nanti di sesi kedua akan ada Mbak Fani yang akan ngebahas mengenai update dari MCC, salah satu komite dari Intersect, dan juga akan ngebahas mengenai lebih dalam mengenai Project Catalyst dan juga mengenai Riff, salah satu aplikasi dari yang dibuat oleh Cardano Foundation. Kemudian di sesi ketiga nanti ada Mas Dharma yang akan membahas mengenai Project Atrium dan juga fitur-fitur terbarunya seperti Diffusion Basket atau ntar akan dikasih demonya juga. Kurang lebih begitu aja. Kita langsung mulai aja. Jika ada pertanyaan sebelumnya, bisa ditulis di chat. Nanti di masing-masing sesi satu, sesi dua, sesi ketiga, akan ada sesi tanya jawab. Kita akan menjawab pertanyaan teman-teman di situ. Oke, terima kasih. Saya akan share screen dulu. Oke, sudah kelihatankah share screen saya? Udah kok. Oke, jadi hari ini saya akan ngebahas mengenai governance atau tata kelola di Cardano. Dan yang lagi hot sekarang topiknya adalah mengenai treasury withdrawal. Untuk teman-teman yang masih baru di Cardano, saya akan jelasin singkat dulu aja governance section. Governance itu apa? Jadi di Cardano itu ada sistem tata kelola, sama seperti pemerintahan, kita punya konstitusi. Saya akan share dulu linknya di chat. Untuk yang pengen tahu, jadi di Cardano tuh ada segala sesuatunya itu kita bisa submit proposal atau governance actions namanya. Ada 7 tipe, mulai dari mosi tidak percaya, motion of no confidence. Um, Kalau kita nggak percaya sama MPR yang sekarang, kurang lebih gitu, atau Constitutional Committee, itu ada 7 kursi. Kemudian kalau mau ganti atau nambah jumlah Constitutional Committee-nya juga ada tipe yang kedua. Kalau kita mau ngupdate konstitusi, ada tipe yang ketiga, itu untuk modifikasi konstitusi, misalkan kayak mau nambah satu paragraf, ganti konstitusinya, segala macam. Kemudian yang keempat ada hard fork. Biasa kalau di blockchain, kita kalau mengupdate sesuatu biasanya menggunakan hard fork. Jadi kayak harus di voting juga, apakah kita mau melakukan upgrade software atau tidak. Yang kelima untuk merubah protokol parameter dari blockchain Cardano sendiri. Misalkan transaction fee-nya mau direndahin, atau kita mau uh, merubah suatu protokol parameter yang lain. Yang keenam, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai treasury withdrawal. Jadi Cardano punya kas bersama atau treasury yang datangnya dari uh, transaksi yang teman-teman lakuin. Itu kan ada transaction fee-nya atau gas fee-nya. Nah, itu sebagian masuk ke treasury-nya Cardano. Kemudian yang terakhir info, ini biasanya kalau ingin tahu test the water atau mencatat sesuatu yang penting ke blockchain Cardano biasanya pakai yang info. Di Cardano Governance sendiri atau tata kelola ada 3 party atau 3 pihak. Yang pertama adalah stake pool operator. Mereka adalah yang menjalankan um, node atau yang menjalankan infrastruktur di blockchain Cardano. Nah, mereka juga berhak untuk ikut voting. Kemudian yang kedua adalah delegated representative. Ini biasanya antara perorangan atau teman-teman juga bisa menjadi
di reps, di mana teman-teman lain bisa ngedelegasiin hak suaranya ke kalian. Atau kalian bisa mendelegasikan hak suaranya ke di reps yang aktif, misalkan salah satunya saya, atau bisa juga ke teman-teman di reps lain yang kawan-kawan percayain. Ini kayak jatuhnya kayak anggota DPR. Kalau Constitutional Committee adalah, ini cuma ada 7 kursi, biasanya ini baru aja terpilih kemarin, Constitutional Committee yang baru untuk tahun 2025. Biasanya mereka yang mengecek apakah governance actions tersebut sesuai dengan panduan konstitusi atau tidak. Jadi mereka tidak melihat apakah uh, isinya itu baik atau buruk, tapi hanya mengecek apakah sesuai dengan konstitusi yang ada atau tidak. Kurang lebih gitu. Ada 7 tipe yang bisa ngevoting siapa aja, ini ada tabelnya. Di link yang saya sudah kasih juga ada. Kalau untuk motions of no confidence, hanya stakeholder operator sama di reps yang bisa voting, karena si constitutional committee-nya sisinya tuh yang mau kita turunin. Yang kedua juga sama, kalau mau nambah kursi atau mengganti anggota constitutional committee yang baru, itu hanya SPO sama di reps. Kalau untuk mengupdate konstitusi, SPO nggak bisa ikutan, hanya di reps dan CC. Untuk hard fork, semuanya harus voting. Protokol parameter, SPO juga nggak boleh ikut, hanya di refs dan CC. Narik duit dari treasury, itu juga hanya di refs dan CC. Untuk info, semuanya harus ikut voting. Oke, kurang lebih basicnya seperti ini, dasar-dasarnya. Hari ini saya akan ngebahas mengenai governance sections treasury withdrawal, yang baru pertama kali ada di Cardano. Jadi selama ini, kalau kita mau narik duit untuk misalkan mendanai project Catalyst di Cardano, itu zaman dulu, atau 1,5 tahun yang lalu, itu input-output global, Cardano Foundation, sama Emurgo, 3 institusi yang ngebantu Cardano, mereka yang akan voting apakah mengeluarkan dana dari treasury atau enggak. Kalau sekarang udah diserah terimakan ke para pemegang ada, dan juga tadi para stakeholder operator, delegate representative, dan constitutional committee. Kita toolsnya ada banyak untuk GovTools. Salah satunya ada GovTools, ini yang utama. Jadi teman-teman bisa delegasin suara kalian, misalkan kalian punya 1.000 ada, atau 100 ada, tapi kalian nggak mau aktif, karena setiap kali voting kan kalian bayar transaction fee ini 0,17, ataupun menjadi di reps, itu harus deposit 500 ada. Kalian nggak mau deposit dan kalian nggak mau keluar duit, tapi kalian mau menggunakan hak suara kalian. Kalian bisa delegasiin suaranya ke salah satu di reps yang aktif. Itu bisa lewat wallet apapun, misalkan Eternal, Yoroi, Let's Wallet, atau yang lain. Kalian bisa delegasiin asal tahu di rep ID teman yang kalian mau delegasiin suaranya. Ntar saya akan coba jelasin juga. Kalau kalian mau jadi di rep, di sini juga ada. Silakan register aja, atau direct voter. Kemudian bisa propose juga governance action. Misalkan kalian ngerasa, oh transaction fee di Cardano kemahalan nih, kita turunin yuk. Ya udah, kalian bisa propose juga. Cuman untuk sekali propose, itu kalian harus deposit 100.000 ada. Jadi kalau kalian nggak punya 100.000 ada, kalian nggak bisa submit governance actions. Ini hanya deposit, tapi begitu ntar governance action-nya sudah kelar, 100.000 adanya ntar dibalikin ke kalian lagi. Kurang lebih begitu. Kita coba cek dulu aja. Paling gampang sih, kita coba pakai ada statnya salah satu blockchain explorer. Di sini kita bisa ngelihat ada banyak governance actions yang lagi jalan. Kita bisa lihat tipenya, konstitusi yang baru, treasury withdrawal, ganti komite yang baru, statusnya aktif. Kalau ratified itu artinya udah di-approve dan udah jalan. Yang vote berapa banyak, yang vote no berapa banyak, yang abstain berapa banyak, di-submit di epoch keberapa, dan expired atau kelar di epoch keberapa. Nah, ini kan ngeliatnya agak susah ya. Kita sebenarnya bisa ngeklik lagi misalkan yang udah kelar. Ini mungkin juga terlalu kecil, saya coba pakai Tempo aja. Tempo, ini ada namanya tempo.vote. Itu salah satu tools juga yang dibikin sama komunitas Vietnam. Sebentar, loading dulu. Oke. Buat saya ngeliatnya di sini lebih gampang karena dia lebih simple user interface-nya. Oke, buat teman-teman yang misalkan mau delegasin suaranya, bisa ke saya juga. Ntar saya bisa share di rep ID saya. Tapi kita sekarang mau ngeliat governance actions dulu, yang lagi hot sekarang, tentang treasury withdrawal di tahun 2025.
kita lihat, oke, misalkan yang udah ke voting ya, sebentar ya. Saya cari yang gampang dilihat aja nih. Oh, ini yang oke. Ini yang masih aktif aja ya, yang belum belum di close. Ini mau narik 12 juta ada untuk Cardano Builder DAO. Oke, di sini kita bisa ngeliat yang voting tuh cuma dua, karena dia tipenya treasury withdrawal, ada di wrap. Threshold-nya tuh kita di 67% untuk di wrap. Kalau lebih dari 67% itu oke, tapi consensus community-nya juga harus ngevote. Dia threshold-nya di 66,67%. Sekarang itu consensus community-nya udah 85% pas, 6 dari 7 udah vote yes, di wrap-nya udah berapa nih? 66,41, kurang dikit lagi. Habis itu pas. Begitu dia udah mencapai threshold, di pergantian epoch berikutnya dia langsung di ratified atau dijalankan. Kurang lebih begitu. Kita bisa lihat juga siapa yang voting. Ini sebelah kiri ini vote yes untuk constitutional committee, makanya nggak ada berapa ada. Kemudian ada yang vote abstain juga di sebelah kanan. Yang merah itu yang vote no. Kanan nih abstain sama no, yang kiri vote yes. Kalian bisa lihat siapa aja yang vote dan bisa juga dilihat rasionalnya mereka kenapa vote yes atau vote no. Kurang lebih begitu. Saya coba share aja ya link tempo vote-nya. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri sebenarnya governance sections yang lagi aktif di Cardano dan lagi di voting itu apa. Kenapa lagi hot? Karena ini baru pertama kalinya kita pemegang ada uh, ngejalanin governance section sendiri. Udah nggak di apa ya? Udah nggak dituntun lagi sama input output global maupun Cardano Foundations atau Emurgo, tapi ya diserahkan ke komunitas. Kita mau ngeliat aja apakah penarikan ada dari kas bersama itu benar atau enggak. Sejauh ini sih masih oke menurut saya. Kurang lebih begitu. Takutnya disalahgunakan kan. Misalkan ditarik aja terus nggak digunain buat apa-apa. Kita juga bisa ngeliat yang udah kelar dari, sebentar ya. Saya coba cek di sini aja deh. Misalkan nih, ini yang udah di-ratified, kemarin udah kelar. 70% di vote yes, 29% vote no. Kemudian yang abstain ada juga. Kiri ini adalah constitutional committee-nya. 6 vote yes, 1 nggak vote. Tapi dia udah lewat, 86% pas, ya udah pas. Di sini kalian bisa ngeliat di rep-nya siapa aja, terus nge-voting apa, yes atau enggak, terus voting power-nya dia berapa. Misalkan nih yang paling atas, dia punya kekuatan delegasinya 33 juta. Ini 700.000. Dan bisa dilihat kapan dia nge-voting sama anchor metadata-nya, rasionalnya dia lah. Kalau kalian mau ngeliat juga ada di reps yang aktif siapa aja, kalian bisa ada statnet di reps. Ini saya share juga di chat. Misalkan kalian mau nyari saya gitu, uh, bisa di search juga. Cek aja di sini. Itu kan Andreas Sosilo. Ntar muncul nih. Saat ini delegasi saya ada 1 juta ada, 67 orang delegator. Saya masih aktif. Registrasi tahun kemarin di bulan 9. Ini kalau kalian mau lihat saya voting apa aja bisa. Ini saya voting no untuk yang menurut saya nggak prioritas utama, tapi saya vote yes juga untuk open source tools, untuk Project Catalyst, kurang lebih untuk yang ngebangin core development di Cardano-nya sendiri. Jadi saya naruh budget limit saya 250 juta, ada. Saya pilihin dulu semua governance sections yang oke, kemudian sisanya saya vote no, karena udah lewat dari 250 juta limit yang saya tentuin, kurang lebih kayak gitu. Untuk pergantian consensus committee saya vote yes juga, karena ini udah dipilih kan sebenarnya. Cuman tinggal perlu di-ratified untuk ganti komite yang baru. Untuk di rep ID saya, ini saya bisa share aja di sini. Saya terus taruh di chat aja ya. Atau kalian sebenarnya bisa search aja sih nama saya. Salah satu dari di rep ini bisa. Yang satu legacy, yang satu yang di rep ID yang baru.
Kurang lebih begitu aja sih mengenai governance sections. Jadi sekarang masih berjalan. Kalau buat teman-teman yang belum ngedelegasin suaranya, bisa delegasin ke saya atau bisa delegasi ke direp yang kalian pilih, atau kalian bisa menjadi direp sendiri. Kenapa sih harus ngedelegasin suara atau menjadi direp? Karena sekarang untuk bisa narik withdraw reward dari staking atau delegasi di Cardano, itu kalian harus aktif di governance. Salah satunya dengan mendelegasikan hak suara kalian ke direp, atau kalian menjadi direp sendiri, atau menjadi direct voter lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan mau narik reward staking kalian di Stake Pool Operator, kalian harus ngedelegasin suara atau menjadi direp. Itu aja dari saya untuk topik pertama. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis aja di chat. Saya akan coba jawab. Terus kalau nggak ada, saya masuk dulu ke topik kedua. Topik kedua adalah mengenai Project Catalyst. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Project Catalyst itu sekarang masuk ke Fund 14. Biasanya lamanya sekitar 3-4 bulan. Di sini kita ada pendanaan. Datangnya dari mana duitnya? Dari Treasury. Yang ngurus itu timnya Project Catalyst dari Input Output Global. Tapi sekarang mereka udah punya PT sendiri atau kayak apa ya, badan hukum sendiri di Cayman Island. Teman-teman tuh bisa ngajuin proposal ke sini, kemudian mendapatkan pendanaan, atau kalau nggak mau jadi proposer, orang yang ngajuin proposal, kalian bisa jadi community reviewer, di mana kalian nge-review proposal yang masuk. Kemudian kalian dibayar untuk hasil review kalian. Atau kalau nggak, kalian juga bisa jadi voter, ngevote mana sih yang mau didanain, mana yang menurut kalian tuh penting buat ekosistem Cardano bisa berkembang. Proposal mana yang bagus untuk didanain, dan mana yang enggak. Vote yes atau vote no atau vote abstain. Nah, kalian sebagai voter juga akan mendapatkan reward. Kurang lebih kayak gitu. Tapi hari ini saya nggak akan ngebahas Project Catalyst lebih detail. Nanti Mbak Fani akan ngejelasin. Saya hari ini mau ngejelasin mengenai uh, decentralized applications atau di app Project Catalyst yang baru. Dulu kan kita pakai Idea Scale. Buat teman-teman yang ikut di fund-fund sebelumnya. Sekarang kita udah punya aplikasi sendiri. Nama ini linknya saya share aja di sini. Link di app Project Catalyst yang baru ya. Oke, bisa dicek. Jadi teman-teman ke situ. Kemudian saya juga akan nih ngikutin aja petunjuknya dari dokumentasinya Project Catalyst. Saya share juga link dokumentasinya. Yang dokumentasi. Oke, bisa dicek di situ, di chat. Jadi pertama, kalian kan dulu udah pernah bikin account di Scale atau misalnya yang masih baru, ya kita mulai aja dari awal. Kalian bikin dulu namanya Catalyst ID. Nah, itu masuk ke sini, klik Get Started. Kemudian kalian ini harus bikin keychain dulu. Keychainnya untuk proposer sama kontributor. Jadi kalian klik, create, agree, create profile yang baru, tulis aja namanya siapa, kemudian emailnya kalian masukin. Saya masukin sembarangan dulu aja. Sebenarnya, ya udah kita coba dulu aja ya. Terus kita mau create Catalyst Keychain, create keychain, ntar kalian akan dapat 12 seed phrase, kurang lebih kayak gini. Ini kalian catat di kertas, jangan sampai hilang. Atau kalian bisa ekspor juga jadi TXT file. Kalian save di USB atau save di tempat yang aman. Kemudian kalau udah, kalian ntar verifikasi lagi. Saya nggak akan lanjutin karena saya nggak mau bikin, sebenarnya udah bikin. Saya cancel dulu aja. Saya akan bahasnya lewat sini aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalian tadi kan udah masuk, setup profilnya dulu, masukin email, nama kalian, dan lain-lain. Kemudian pas disuruh nih generate keychain, kalian simpan ini seed phrase-nya dulu. Gunanya buat apa? Kalau kalian pindah ke HP atau pindah ke laptop lain, kalian hanya bisa recover atau login lagi pakai 12 kata seed phrase-nya ini. Gitu. Setelah udah oke semuanya, ntar kalian disuruh masukin lagi untuk memastikan bahwa kalian udah mencatatnya. Masukin aja nih dari kata pertama sampai kata ke-12. Kalau udah, klik next.
Kemudian kalian masukin password yang kalian mau, minimal 8 karakter, klik next. Kalian konekin wallet kalian. Wallet yang disupport sekarang ada Lace Wallet, Eternal, Vesper, Yoroi, sama Nufi. Jadi pilih wallet yang kalian mau konekin ke Catalyst ID kalian. Terus ntar akan muncul disuruh nih ngedetect nih. Misalkan kedetect kalian pakai Lace Wallet ya. Kedetect ada balance-nya berapa, ini wallet address kalian. Jadi kalian ntar kalau dapat reward atau duit dari Project Catalyst akan dikirimnya ke wallet yang terregistrasi di Catalyst ID kalian. Kalian ntar habis itu ntar disuruh milih roles-nya nih. Default-nya Catalyst Contributor, itu biasanya antara jadi voter atau community reviewer. Kalau kalian mau jadi proposer, kalian harus centang juga yang yes di main proposer. Kalau kalian nggak mau jadi proposer, cuma mau jadi community reviewer aja atau jadi voter, ya ini bisa diklik no sih. Kedepannya masih bisa diupdate lagi jadi main proposer. Klik next, kemudian klik continue. Di proposer juga sama, klik continue role setup. Kemudian kalian disuruh bayar biaya transaksi. Biaya transaksinya kemarin berapa ya? Sekitar 0,2 ada lah, 0,28 ada. Terus kalian klik tombol send transaction with wallet. Kalian termuncul lah Lace Wallet atau Eternal Wallet kalian muncul pop-up-nya. Terus kalian send transactions. Kemudian dia akan langsung generate Catalyst keychain-nya buat kalian. Kayak gini, masukin password. Kemudian kalau udah berhasil, ya udah, kalian akan dapat Catalyst ID. Sebentar, saya coba cek di sini ada nggak ya account-nya. Oke. Nih, kalau udah, kalian bisa masuk. Kalian akan dapat Catalyst ID. Catalyst ID itu biasanya bentuknya kayak gini. Cardano/ID kalian. Ini bisa di-copy juga. Ini Catalyst keychain-nya, email, nama yang akan muncul. Ini di apps-nya. Oke? Kurang lebih sampai segini dulu untuk registrasinya. Kemudian setelah ini, kalau kalian masih mau jadi community reviewer, itu harus registrasi lagi. Dia namanya milestone, sebentar ya, nih di sini, di reviewer module. Saya share juga link ke community reviewer module. Kalau yang tadi buat submit proposal, sama buat submit proposal sama ngeliat proposal. Kalau yang di community review module ini biasanya kan proposalnya udah masuk, kalian nge-reviewnya di sini. Ini aplikasi yang beda lagi. Seperti biasa, kalian ke login, misalkan saya udah ada nih Catalyst ID saya. Nah, kalian bikin baru aja nih, misalkan register nih, klik tombol register, masukin Catalyst ID yang kalian udah dapat di Project Catalyst, masukin password, terus tinggal register aja sih. Sebentar, saya coba cek di sini ada panduannya nggak ya. Cek di sini aja, sebentar. Ini buat yang community review module. Cara registrasinya. Saya share juga di chat, biar mudah. Panduan registrasi. Oke, bisa dicek di chat. Sama kayak tadi saya bilang, masuk ke community review module, isi semuanya, Catalyst ID kalian, password yang kalian mau, terus ntar harus itu ngecek email kalian untuk aktivasi email, account activations. Kalau udah login, kalau udah bisa login, kalian ntar akan muncul, sebentar, profile page-nya kayak gimana? Oh, di sini belum muncul ya profile page-nya. Oke. Tapi kurang lebih kalau kalian udah registrasi, sama kayak tadi akan muncul profile page. Kalian harus ngelakuin KYC dulu buat yang pertama kali. Kalau yang di Fund 13 kemarin udah ngelakuin KYC sih nggak masalah. Kalau yang belum harus KYC, jadi minimal umurnya harus 17 tahun atau 18 tahun. Kalian harus nyertain KTP kalian, kurang lebih gitu, atau paspor. Mungkin ntar Mbak Fani bisa jelasin tentang KYC juga. Tapi kurang lebih untuk ngecek apakah ini ada orang beneran atau enggak. Kalau di fund-fund yang dulu kan nggak ada KYC, jadi kayak satu orang bisa bikin kayak 5 atau 10 akun gitu. Dan mereka dapat rewardnya lebih banyak. Jadi sekarang udah nggak bisa, jadi satu akun, satu orang, satu KTP.
kurang lebih gitu. Harus selain itu, ntar kalau udah waktunya, ini kalau nggak salah registrasi untuk ke community reviewer sampai tanggal 18 Agustus, kemudian kalian akan ngelakuin yang namanya nge-review. Kayak ngasih ini bintang 1 sampai bintang 5, kemudian kalian kasih rasional atau kayak kasih pernyataan kenapa saya kasih bintang 3, kenapa saya kasih bintang 5 untuk bagian impact-nya, kenapa saya kasih bintang 5 untuk visibility-nya, dan value for money-nya berapa. Misalkan dia minta budget 100 juta rupiah, atau minta budget kayak 10.000 ada, untuk project yang sebenarnya uh, nggak perlu 10.000 ada. Nah, kalian bisa kasih bintang 2 atau bintang 3. Atau dia minta budget cuman 1.000 ada, tapi sebenarnya kalau kalian lihat, dia butuh budgetnya lebih. Jadi dia mintanya kurang banget. Kalian bisa kasih juga kayak, oh ini nggak visible nih. Kayaknya nggak bakal kelar deh kalau dia cuma minta budget segini. Itu juga bisa. Ntar kalian jelasin assessment kalian seperti apa. Oke, kurang lebih dari saya segitu aja untuk penjelasan gimana cara registrasi di Project Catalyst di app yang baru dan di Community Reviewer modul yang baru. Ada pertanyaan terlebih dahulu kah? Kalau bingung, kalian tetap bisa ngecek aja di link yang tadi saya kasih. Ada panduannya gimana cara bikin Catalyst ID atau akun yang baru. Kemudian registrasi juga di Community Reviewer modul. Saya coba cek chat dulu ya. Ada yang nanya nggak? Pertanyaan, untuk melihat seluruh project tools atau ekosistem Cardano yang aktif sekarang di mana ya? Oke, itu ada yang namanya Cardano Cube. Ini ada ekosistem map-nya. Saya coba buka dulu. Ini saya kasih link Cardano Cube. Di sini kalian bisa lihat nih, sambil loading. Semua project, kurang lebih kebanyakan project Cardano yang aktif dan yang nggak aktif. Kalau aktif warnanya hijau, kalau nggak aktif tuh warnanya orange nih. Jadi, saya klik F5 dulu deh. Jadi ada wallet, ada DeFi, Decentralized Finance seperti Decentralized Exchange, kemudian lending borrowing, investment management, hardware wallet yang disupport apa aja kayak Keystone, Ledger. Saya stop dulu, refresh dulu bentar. Kenapa berat banget? Close, close, close. Oke. Jadi kawan-kawan bisa ngecek aja nih projectnya ada apa aja. Ada tools misalkan kayak Blockchain Explorer ada apa aja. Ini ada project Atrium juga salah satunya. Kemudian apalagi di sini ada AI juga di kiri, musik. Ini logonya baru muncul. Oke, kurang lebih kayak gitu aja sih kalau untuk ekosistem. Kalau untuk tools developer, teman-teman bisa ngecek aja nih. Kalau kalian developer ya, karena developer portal. Saya buka dulu sebentar. Oke. Di sini ada tools juga buat teman-teman developer, builder tools. Ini bisa dicek nih, kalau misalkan kalian JavaScript developer atau Java developer, banyak toolsnya, tinggal diklik aja nih, search. Misalkan JavaScript nih buat front end-nya, untuk tampilan UI UX di website, di Web3-nya. Ada SDK, Software Development Kit, yang kalian bisa pakai. Ini saya share juga deh di chat, kalau developer. Karena developer portal. Oke, semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Komarudin. Apakah ada advice untuk teman-teman yang baru pertama kali menjadi reviewer? Tips and trick-nya gimana? Oke, ini kita juga kalau nggak salah akan ngadain workshop gimana cara jadi community reviewer. Hal-hal yang harus kalian perhatikan, tapi kurang lebih satu ya, kan harus pakai bahasa Inggris. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris, atau setidaknya kalian bisa pakai bantu alat tools AI atau Google Translate untuk lebih mengerti. Kemudian kedua, tadi di link yang saya kasih, sebentar ya, saya buka dulu. Ini juga ada panduannya juga, gimana menjadi community reviewer. Ini ada prosesnya. Di sini dijelasin prosesnya gimana, caranya gimana, terus kayak
scoringnya seperti apa. Ini ada guide-nya juga, dijelasin kapan harus ngasih bintang 1 sampai 5, kemudian rasional atau kenapa kalian ngasih pernyataan, kenapa ngasih skor seperti itu juga ada. Ini ada ini dijelasin. 1 tuh kategorinya seperti apa, 2 sampai 3 tuh seperti apa. Misalkan 4 sampai 5 nih, project-nya ngedemonstrasiin atau menjelaskan impact positifnya di ekosistem Cardano seperti apa. Kemudian deskripsinya juga jelas, bisa diukur menggunakan KPI, project-nya realistis dan bisa dicapai. Terus project uh, timnya itu juga udah punya pengalaman sebelumnya yang bisa diukur. Kurang lebih kayak gitu. Visibility ini juga bisa dicek. Ada parameternya kenapa ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai 4, 5. Value for money-nya juga ada. Tapi semua teman-teman bisa baca sendiri di sini. Tapi ntar kita juga ngasih workshop gimana sih cara jadi community reviewer yang bagus dan gimana caranya biar review kalian itu bisa pas. Karena kan ada 3 level ya. Community reviewer level 0, 1 itu yang biasanya ngasih review. Tapi ada juga ada moderator namanya level 2. Dia ngecekin apakah review kalian itu bagus atau enggak. Jadi kalian ngasih review buat proposal, ada moderator yang ngasih review buat review kalian kayak gitu. Kalau kalian nggak pas sama moderator level 2 ya berarti kalian nggak dapat reward. Gitu aja. Oke, kurang lebih itu aja dari saya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita pindah ke speaker berikutnya? Ini ada yang tanya ya, Kristi. Pak, untuk Oke, lebih baik jadi community reviewer dulu atau langsung jadi proposer? bisa aja jadi dua-duanya sekaligus, karena community reviewer sama mengajukan proposal tuh dua hal yang berbeda. Mengajukan proposal, itu ya kalian majuin pakai Catalyst ID kalian di project Catalyst di app, kemudian kalian bikin tim, atau kalian bisa jalan sendiri, ntar cari timnya belakangan, submit aja proposalnya. Kalau oke, didanain, ya kalian jalanin. Kalau yang reviewer, kerjanya beda lagi, nge-review proposal. Cuman kalau kalian jadi proposer, majuin proposal, terus jadi community reviewer, kalian nggak boleh nge-review proposal kalian sendiri, itu aja. Atau kalian nggak boleh nge-review proposal yang ada di kategori di mana kalian majuin proposal. Misalkan saya coba buka aja ya. Mana tadi? Catalyst app-nya. Kan ada 4 kategori nih. Saya coba buka dulu ya. Buat yang belum tahu, kategorinya ada apa aja? Ada 4. Saya coba scroll ke bawah dulu. Oke, ini kategorinya nih. Tungguin loading bentar. Coba aja off toolnya, biar nggak berat. Oke, udah refresh dulu. Jadi ada 4 kategori, saya jelasin aja singkat ya. Ada open kategori, di mana kalian bisa masukin semua proposal yang nggak berhubungan dengan produk. Kalian bikin di apps, kalian bikin project yang ada software-nya. Misalkan kalian mau ngadain workshop seperti ini, atau kalian mau bikin event di universitas, kalian mau bikin event di manapun atau apapun, itu masuknya ke open. Atau kalian misalkan mau bikin apa ya? Bikin, ini ada kok penjelasannya. Sebentar. Nih, open ecosystem. Jadi yang untuk edukasi, untuk community building, marketing. Nih total budgetnya 3 juta ada. Sekarang udah ada 16 proposal yang dimasukin. Kemudian untuk developer, ini untuk kalian bikin open source tools yang ngebantu teman-teman developer untuk bisa mengembangkan di apps atau bikin smart contract lebih baik. Ini biasanya kalau kalian bikin blockchain explorer, bikin tools buat smart contract, SDK, software development kit, masuknya ke sini. Ada 3,1 juta ada 10 proposal yang udah masuk. Kemudian kalau kalian mau bikin produk gitu, tapi belum ada barangnya, kalian baru mau bikin proof of concept-nya, ini bisa masuk yang Cardano use case concept. Budgetnya 4 juta ada 14 proposal yang udah masuk sekarang. Kemudian yang partner dan product ini kalau kalian udah punya produk, misalkan kalian ke funding di fund sebelumnya ada bikin produk nih, ada di apps, terus kalian mau ngembangin lagi, nambahin fitur, atau kalian pingin partner sama siapa, kalian masuk ke sini nih, partners and product. Ada 8,5 juta ada 8 proposal yang masuk.
kurang lebih gitu. Semoga ngejawab. Oke, satu pertanyaan lagi dari Komarudin. Dari satu akun community reviewer itu maksimal bisa nge-review berapa proposal ya? Nah, ini ada tadi di mana? Di dokumen, saya kasih tahu aja. Kalau kan masih level 0, baru pertama kali daftar, cuman kalau nggak salah dikasih 30 proposal yang bisa di-review. Kalau kalian udah oke, di fund berikutnya naik level jadi level 1 gitu ya. Misalkan kalian oke nih di fund yang sekarang, di level 1 tuh kalian bisa nge-review sebanyak yang kalian mau. Semuanya boleh, misalkan ada 200 proposal, review aja 200 proposal, silahkan. Jadi nggak ada limitnya. Saya coba bukain aja nih. Mana ya? Nggak. Ada nggak yang ngejelasin bedanya level 1, level 2? Ini community review. Ini ada yang ngejelasin level nih. Level 0 adalah semua reviewer yang baru dan masih belum berpengalaman. Biasanya, oke nih, sekarang diganti sampai 20 proposal. Jadi kalau level 0, 20 proposal. Kalau level 1, dikasih 60 proposal, tapi bisa juga nge-review proposal di luar 60 ini, biasanya. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab pertanyaan di chat. Ada lagi? Oke. Kurang lebih segitu aja dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis saja di chat, ntar dibantu sama teman-teman yang lain juga untuk ngejawab. Oke, terima kasih. Sekian sesi 1 dari saya. Kita akan pindah ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Mbak Fani. Silakan Mbak Fani. Oke, thank you Kak Andreas. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih kawan-kawan. Oke, thank you buat Kak Andreas penjelasannya. Selanjutnya dari saya mau tambahin yang tadi kalau Kak Andreas tadi sempat share dari sisi community reviewer, ini saya mau bahas dari sisi proposer ya teman-teman. Kalau di sini ini ada di platform yang baru atau di apps yang baru. Kalau misalnya teman-teman yang dulu udah pernah ikut di fund 13 ke bawah dari 1 sampai 13 itu kita masih pakainya Cardano Idea Scale. Tapi untuk yang fund 14 ini kita pakainya di Project Catalyst. Ini interface-nya agak berbeda. Kalau sekarang kalau dulu tuh timeline-nya ada di sebelah kanan, sekarang timeline-nya ada di sini ya. Di sini yang lagi ongoing itu kita hitungannya startnya di tanggal 28. Nanti timeline untuk submit proposalnya di 18 Agustus ini. Kalau community reviewer tadi sampai tanggal 18 untuk daftar, kita mulai nge-reviewnya tanggal 22 Agustus. Gitu. Nah, untuk saat ini kita masih udah bisa juga nih untuk voting registrasi, mulainya sama bareng, tapi nanti ditutupnya tanggal 12 September. Gitu, teman-teman. Nah, ini untuk beberapa kategori tadi kalau Anda sudah sempat jelasin ini ada 4 dengan budgetnya budgetnya juga menyesuaikan. Kalau misalnya di fund sebelumnya di 50 juta AIDA totalnya, di sekarang itu di 20 juta ya total budget untuk fund 14. Terus ini ada untuk campaign-nya di 5 juta 800-an. Nah, ini tadi yang sempat dijelasin tentang kalau ada yang partner and product. Kalau di fund sebelumnya itu dipisah karena ada Cardano partner sendiri sama use case produknya sendiri gitu. Kalau untuk yang fund sekarang itu digabungin jadi Cardano use case partner and product. Fundnya tersedia di 8.500.000 itu range untuk ngajuan proposalnya di 250.000 EDA sampai 1 juta EDA gitu. Terus kalau ini minimum banget untuk proposal yang bisa masuk ke stage ini tuh minimal dia udah minimal testnet ya di apps-nya udah ada terus udah testnet. Nah itu bisa maju ke use case product gitu. Terus kalau misalnya yang konsep itu yang masih early stage teman-teman, jadi yang baru punya ide apa, terus di sini nanti hasil akhirnya harus udah bisa keluar MVP-nya ya, minimum viable product. Jadi udah bisa ada prototipenya, produknya tentang apa, kira-kira mau yang ada
sistem blockchain Cardano itu kayak gimana, itu ada di sini. Kalau yang developer tadi untuk bikin tools untuk para teman-teman developer lainnya, karena ini fully open source. Terus yang untuk Cardano Open Ecosystemnya ini semua yang non-technical activity ya, jadi saya tadi bikin meetup atau bikin apa yang lain gitu. Kurang lebih gitu. Nih nanti kalau teman-teman tadi yang udah daftar ya, bisa bisa muncul, diklik di sini ada Become Proposer. Jadi aku buka di sini. Jadi ini sama ya, di doc-nya tadi tuh udah ada. Pada saat kita daftar itu kita udah bisa nulis ya sebenarnya. Udah bisa nulis proposalnya gimana, judulnya mau apa, terus nama proposernya siapa, bisa maju sebagai individu atau entity. Ini pertanyaannya kurang lebih masih mirip, cuman ada beberapa hal yang perlu lebih diperjelas di sini. Gini, ini kan tadi tim, terus request-nya berapa, durasinya berapa. Nah, ini ada satu kemudahan juga pada saat aplikasi yang baru ini karena ada template navigasi ya, teman-teman. Jadi kalau dulu kan kita harus scrolling atas bawah untuk kalau mau ke impact yang gimana, mau ke ini gimana, dulu kan nggak ada ininya ya navigasinya. Kalau sekarang udah ada, mirip kalau kita lagi ngerjain di Google Doc ya teman-teman. Jadi bisa diklik langsung untuk ini budget, mau lihat time-nya doang atau mau lihat problem statement. Jadi itu udah bisa dibuka di sini. Nah, ngeditnya gimana? Nanti tampilannya kayak gini. Ini kita bisa isi langsung aja. Terus, ini pertanyaan sama ya. Kita harus siapin problem statement-nya, terus impact-nya, solusi gimana, visibility, dan lain-lain. Kalau ini apa? Ini masih impact. Terus nanti apakah ini akan dipublish dan tidak dipublish, itu juga ada. Ini teman-teman bisa cek apa aja yang bisa dilakukan di sini. Di sini tuh ada yang baru. Yang barunya itu, oh ya, kalau di sekarang udah bisa ekspor, kayak ekspor proposal ya. Jadi kalau di yang sekarang ini kita harus mencantumkan, misalnya kayak saya nih, saya udah pernah funded proposal di Fund 10 dan Fund 13 gitu. Nanti di situ ada pertanyaannya, apakah teman-teman, apakah proposal kita itu udah selesai, udah close out atau belum. Gitu. Terus nanti disebutin nomornya berapa gitu. Kayak ini misalnya buka satu ya. Contohnya misalnya yang fee proposal, ini udah ada jumlahnya ya di totalnya. Kalau untuk yang kategori produk ini tuh ada 10 totalnya dengan 2 draft dan ini final proposal. Jadi teman-teman kalau misalnya yang di fund sebelumnya kita tuh masih ada fase untuk revisi ya teman-teman. Jadi biasanya dikasih waktu sekitar 3 minggu untuk submit. Terus nanti ada extra time 1 minggu lagi untuk revisi. Nah kalau sekarang tuh nggak ada. Jadi kita cuma bisa ngerjain di tanggal yang udah ditentukan. Jadi di tanggal 28 Juli sampai di tanggal 18 Agustus. Jadi di fase itu kita harus make sure itu udah final. Kalau misalnya rasanya masih ragu, nanti terusnya drafter aja. Kalau misalnya udah siap, baru bisa di finalisasi. Gitu. Ini tadi yang saya mau kasih lihat adalah ini yang required acknowledgement ya. Di sini ada pertanyaannya, have you previously submitted project in Catalyst? Kalau udah funded apa belum? Kalau misalnya udah, bisa di say yes. Kalau saya nih nulisnya yes, udah beres belum, udah selesai, nanti ditulis nomornya. Karena ini dia bilang no, jadi nggak muncul gitu. Nah, terus udah gitu untuk project yang sekarang ada namanya Clarity Funding Commitment. Jadi nanti akan ada prosesnya juga seperti KYC sebelumnya. Jadi kalau misalnya yang kita lakukan di Project Catalyst ini tuh yang pertama kan tadi ada kalau Anda sempat mention juga tentang KYC, itu setelah nanti become a reviewer, itu ada tulisannya due diligence. Itu harus kalian isi, itu pakai Samsap. Make sure kalau misalnya nama, kalau ini pengalaman ya, jadi pengalaman saya sendiri, kalau misalnya di Indonesia kan kadang kita punya KTP yang sama kartu BPJS-nya atau kartu bank, ya identity banknya suka beda alamatnya tuh. Nah kalau ini dia selain nge-proof orang bahwa ini adalah orang asli dan orang beneran orang, itu yang pertama. Terus yang kedua dia akan make sure nama kita itu sama identity dua. Jadi kita minimal banget siapin dua identitas.
itu make sure namanya sama ya. Kadang kan di kita kadang suka ada beberapa yang namanya typo ya, jadi di identitasnya itu namanya suka beda. Nah, itu make sure namanya sama karena mereka akan cek sampai namanya benar-benar persis. Terus udah gitu sama alamat. Jadi proof of address, jadi mereka akan ngecek selanjutnya adalah berdasarkan alamat. Jadi alamatnya harus sama gitu. Untuk yang mungkin ada yang punya namanya cuma satu karakter, jadi kayak Kurandi kan namanya satu tuh, dia nggak punya nama belakang. Nah, itu bisa diisi blank di strip aja karena dia nggak bisa di skip, nggak bisa dikosongin, jadi harus kasih strip gitu. Jadi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Make sure itu semuanya selesai, jadi nanti verify-nya udah hijau semua, itu baru bisa nge-review. Kalau enggak nanti lewat tanggal 18 nggak bisa lagi dilakuin hal itu gitu, karena tanggal 22-nya udah mulai. Kalau misalnya ada yang kendala mau tanya tentang KYC-nya atau hal lain, boleh tanya di grup Telegram-nya Cardano Indonesian Town Hall atau Cardano Hub Indonesia. Itu feel free untuk tag aja salah satu dari kita untuk tanya tentang kendalanya apa aja gitu. Terus apa lagi ya yang harus disiapin? Kalau yang di ini di Fund 14 ini, kalau misalnya kita bawa partner nih, kalau misalnya ada yang udah maju untuk partnership dengan entity tertentu atau perusahaan tertentu atau kampus atau apapun, kita harus siapin yang namanya agreement. Jadi proof bahwa kita memang bekerja sama dengan partner tersebut ya. Misalnya saya kerjasama sama Bank BCA gitu ya, misalnya contoh aja, sama bank tertentu, bank A gitu. Nah itu harus ada agreement antara kita dengan banknya, bahwa beneran bank itu mengetahui bahwa dia masuk ke dalam proposal gitu. Karena mungkin ada beberapa di fund-fund sebelumnya yang klaim bahwa mereka kerjasama, ternyata entitinya nggak tahu kalau misalnya mereka dimasukin atau nama mereka disebut gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang makin ketat dari Project Catalyst, hal-hal yang harus kita siapin. Terus udah gitu sama make sure nanti di KYC-nya tuh ada yang tadi clarity funding commitment, itu akan ada mungkin seperti di fund 10 dan 11 itu ada namanya proof of life. Mungkin akan ada one on one untuk masing-masing project funded ya yang udah keterima, bahwa mereka tuh make sure bahwa orangnya ada, misalnya saya ya, Fanny itu adalah beneran proposal, orangnya ada, terus nanti dia akan clarify siapa aja timnya yang akan ngerjain proposal itu. Jadi itu nanti akan ada agreement khusus kayaknya. Saya juga belum tahu karena dari katalisnya belum clearly mereka akan membuat KYC-nya seperti apa gitu. Tapi itu udah di sounding di town hall ketika launching udah sudah di sounding juga tentang adanya creative and commitment gitu. Terus apa lagi ya? Harusnya udah sih kalau misalnya teman-teman yang tertarik buat ngisi bikin proposal, tadi sempat ada Kristi ya bertanya kalau misalnya mau bikin ya bisa ikutin aja guideline yang ada di sini. Tapi kalau misalnya saya pribadi sih waktu itu saya coba dari fund 9 jadi reviewer dulu ya biar kebayang sebenarnya bisa bikin apa aja, terus IDSN-nya juga kayak gimana gitu kan, apa-apa yang diperluin gitu. Biasanya sih efektifnya ya kalau saya bilang tuh efektifnya mungkin harusnya nge-review dulu baru bikin proposal gitu. Tapi kalau misalnya udah punya ide terus kayak gimana ya bisa langsung submit aja gitu. Nah untuk ini ada pertanyaan dulu nggak? Saya ganti. Sini satu akun bisa masuk. Oke. Untuk yang proposal kurang lebih gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain tentang prosedur ini ya sama bisa tanya juga di grup ya teman-teman. Ini tadi dokumennya udah sempat di-share juga sama Pak Andras. Nanti bisa gitu. Oke, selanjutnya karena ini belum ada yang tanya ya. Nanti bisa tanya aja. Saya ganti next dulu ya ke yang selanjutnya. Oke, ini penjelasan selanjutnya adalah saya mau bahas tentang Cardano Foundation Reef. Jadi Reef itu apa? Dia baru launching di bulan Juli kemarin. Oke. Ini tuh adalah salah satu ledger
menggunakan blockchain ya, jadi platform pelaporan keuangan yang bisa dilakukan secara decentralized. Kalau misalnya selama ini kan semua laporan keuangan itu kita pasti semuanya istilah blockchain itu apa, off-chain ya. Jadi nggak ada yang terintegrasi secara langsung ya. Biasanya itu cuma misalnya divisi akuntingnya cuma bisa ngisi piutang ya piutang aja gitu. Ketika nanti ada pelaporan dalam bentuk misalnya untuk pergudangan yang kayak gitu-gitu biasanya nggak connect gitu. Nah di sini kenapa muncul mulai terbentuknya si proyek pelaporan keuangan desentralized ini berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan integritas data keuangan organisasi. Jadi kan biar bisa transparansi di sini saya highlight ya karena saya juga akunting. Jadi ada beberapa part yang biasanya tuh divisi lain dalam satu organisasi tuh nggak tahu gitu. Sebenarnya kita tuh punya uang nggak sih? Atau enggak sebenarnya utangnya seberapa banyak gitu. Karena kan tidak terkonek ya atau tidak nggak kebaca gitu datanya beneran nggak sih gitu. Terus masalah lain kalau di akunting itu biasanya datanya tuh nggak sinkron ya ketika diisi di bagian apa bagian lainnya itu kadang nggak ganti atau biasanya nggak connect. Akhirnya mereka harus cek manual. Ini masalahnya akan terjadi memperberat pekerjaan auditor selanjutnya. Jadi setiap ini direkam terus nanti di sini beda gitu. Jadi auditingnya bakal jauh lebih lama. Kalau teman-teman tahu proses audit satu perusahaan untuk terms misalnya satu satu sorry 3 sampai 5 tahun pelaporan keuangan sebuah perusahaan itu bisa makan waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi cukup panjang dan itu tentu bikin cost yang cukup tinggi gitu dan kehadirannya si RIF ini adalah untuk auditnya tuh make sure bahwa mengurangi biaya audit bisa turun hingga 40% klaimnya ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini mereka itu apa aja sih yang mereka misinya kan ini ya mau memperkuat transparansi gitu ya. Terus untuk financial reporting khususnya biar apa namanya perusahaan itu punya kelihatan gitu ya integritasnya tuh bagaimana sih ini karena data-data yang sudah masuk ke sini kalau ada beberapa data yang akhirnya mereka on-chain-kan itu data yang nggak bisa dimanipulasi. Jadi kalau misalnya udah masukin stok 100 ya udah 100 aja gitu. Kalau misalnya dia udah masukin uang kasnya 1 juta ya 1 juta jadi nggak bisa diubah gitu. Terus udah gitu ada yang namanya mereka tuh jadi mereka juga mempersiapkan infrastrukturnya untuk yang udah terintegrasi dengan ERP yang udah ada gitu dengan sistem akuntansi tradisional seperti ada SAP, Oracle, terus ada lagi yang lain itu mereka udah bisa connect. Jadi ada beberapa toolsnya mereka tuh udah sesuai dengan infrastrukturnya sehingga nggak harus dari awal lagi karena perubahan sistem apalagi khususnya di bidang finance itu cukup merepotkan ya agak susah convertnya ketika berubah dari sistem A ke sistem B itu cukup berat bagi finance makanya dia siapkan juga bridge-nya lah ya buat mereka masuk ke tetap bisa pakai RIF atau tetap bisa blockchain tapi nggak harus merubah keseluruhan cuman ada integrasi khususnya aja gitu. Nah di sini juga tadi kan sempat nge-highlight transparansi jadi make sure bahwa setiap data yang itu tuh adalah approval dari si ininya organisasinya data mana aja yang mau mereka keluarin mana yang apa namanya yang mau mereka tutup gitu. Kayak misalnya data donor, kalau ini akan kepake banget kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang totally harus open public seperti NGO atau akuntan publik kan. Ada data-data yang memang terbuka ya, memang harus terbuka kondisinya itu mereka bisa munculkan misalnya data uang masuk untuk NGO tersebut ada berapa, terus nanti mungkin rincian internalnya yang tentu nggak akan dibuka gitu, dibukanya sesuai dengan customized kebutuhan dari si perusahaan sendiri gitu. Terus ini adalah verifikasi data simple ya, jadi datanya nggak bisa diubah, terus simplify data tracing dan verifikasi. Jadi biar mempercepat ya kadang proses untuk ngisi akun itu kalau nggak di-approve sama supervisor itu dia nggak bisa berubah datanya. Jadi ini ada beberapa hal yang nggak butuh kalau highlightnya waktu itu kenapa blockchain-nya dibuat adalah
apa namanya, untuk beberapa entity itu kan nggak selalu entity yang bentuknya eksternal, tapi internal. Mereka tuh nggak usah butuh trust lagi sama salah satu dari mereka karena memang ya nggak ada ruang untuk curang ya. Jadi ketika diisi ya udah semuanya trust, akhirnya datanya otomatis untuk berpindah dari satu divisi ke satu divisi lain, satu akun ke akun lain ya kalau akun tinggalnya gitu. Nah ini terus ada ini unlock clarity. Ini teman-teman nanti bisa baca uh, secara teknikalnya. Mereka tentu nih open source. Kalau saat ini mereka itu lagi open untuk namanya untuk collapse ya sama company-company yang mau coba pakai ini, karena di Q3 ini kan mereka untuk integrasi institusi finansialnya khususnya di Swiss dan UE ya, Uni Eropa. Terus kalau misalnya ada dari Indonesia atau dari yang ada yang tertarik ya dengan ini, mungkin bisa nanti chat aja kontak mereka di sini ya, bisa kontak aja isi gitu kan, karena nanti mereka akan meluncurkan modulnya itu di akhir tahun ini. Jadi di Q4 ini mereka akan munculkan contoh pelaporannya mereka seperti apa. Dan mungkin di tahun 2026 mereka akan ekspansi ke pasar Asia Afrika melalui kemitraan dengan pemerintah. Jadi karena ini sebenarnya kebutuhannya yang lebih cocok untuk pakai ini adalah pemerintah ya tentunya. Karena mereka yang memang pelaporannya memang harus open public. Oke, ini untuk yang RIF mungkin ini cukup akunting banget ya gitu kan teman-teman. Jadi kalau yang nggak familiar, tapi ini adalah salah satu terobosan ya yang bisa dipakai kalau ternyata bisa loh akunting itu connect gitu. Kurang lebih gitu untuk yang RIF ya. Nanti teman-teman bisa baca juga di sini Cardano Foundation. Ini karena dia langsung relate ke ininya Cardano ya. Apa namanya? Ada di bagiannya Cardano Foundation. Kalau misalnya nanti bingung, di situ ada tulisannya kalau nggak salah produk. Kita bisa pilih ada Reef, Wallet, Ballot, dan gitu. Nah itu update untuk Foundation. Selanjutnya saya lanjut dulu sambil tunggu mungkin ada yang mau bertanya. Terus ini ada kalau saya mau update dari sisi MCC, Membership and Community Committee. Jadi di sini ada beberapa update. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tahu kemarin Intersect kan udah terdiri dari beberapa komite ya. Kalau Fanny dari MCC, Korendi dia Cardano Civic Committee. Jadi mengurus tentang kewarganegaraannya di Cardano ekosistem khususnya. Terus di sini ada beberapa, kalau teman-teman tahu, ini kita bisa lihat ya. Jadi ini ada beberapa catatan meeting notes yang bisa dilihat dari tahun komitenya ada ya 2024, 2025 ini bisa lihat ngapain aja sih komitenya, apa aja yang mereka bahas, itu bisa dilihat di sini. Nah, itu kalau misalnya khusus untuk yang MCC sendiri, karena Fani baru mulainya di bulan Mei ya, bulan Mei. Kita ada sedikit penundaan, ini adalah ditulis attendinya siapa aja gitu kan, terus nanti ada siapa aja yang datang, karena ini sebenarnya orang-orang yang ada di sudah jadi member Intersect, dia ada di Discord-nya, itu mereka bisa datang dan bisa tahu, mau tahu nih MCC lagi meeting apa, itu bisa langsung join. Terus kalau untuk yang Civic, kalau nggak salah boleh juga, enggak deh, kalau Civic tuh rasanya mereka punya working group ya. Kalau saat ini MCC belum ada working group yang aktif karena kita masih mengejar untuk charter MCC-nya. Gitu. Nah, itu ada isu ya kalau dari sini siapa aja mereka yang datang, terus ini orang-orangnya dari mana aja. Kalau ini kan ada Darlington, ada Fanny, ada H, ini mostly dari Asia dan Afrika banyaknya. Nah ini teman-teman kalau tahu di komite itu kan kita sistemnya di voting ya. Jadi kita mengajukan diri. Waktu itu yang sempat ikutan itu Mas Dharma ya. Jadi Mas Dharma waktu itu ikutan untuk jadi growth marketingnya Intersect ya. Tapi belum kepilih. Jadi itu sistemnya di voting waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu gitu. Terus nanti naik boardnya. Jadi ini ada beberapa orang yang baru itu Fanny, Boas, Laurentin, Nathan, sama ada
Maureen ya kalau nggak salah. Jadi ada 5 orang yang menang, yang nilai tertinggi sesuai dengan ininya nanti dibuka tuh dia kapasitasnya berapa orang gitu. Nah itu ada salah satu kasus yang dia nggak pernah datang, jadi tidak bisa dihubungi dan lain-lain. Itu dikasih waktu 8 minggu, kalau misalnya nggak aktif itu bisa dicopot gitu. Jadi ini apa namanya adalah pelaporan dari kami bahwa kalau orang yang nggak aktif, karena kita tuh ketika kita mau bikin satu, jadi tugas komite tuh nyari rekomendasi, jadi ngasih rekomendasi kepada Intersect apa aja yang terjadi. Kita jadi raise isu, jadi isu di masing-masing negara kita. Bisa dari Indonesia isunya apa, dari Afrika apa, terus mungkin dari Sri Lanka bahas tentang apa gitu kan. Terus nanti ada guideline itu kita ajukan gitu. Nah nanti after meeting ini mereka akan boardnya, jadi boardnya di sini tuh chairman-nya kan Darlington, jadi Darlington yang akan info ke Intersect gitu. Hal ini gunanya apa? Untuk mempermudah jalur komunikasi ya, karena kan nggak mungkin ya dari semua, dari community misalnya ada 100 ide gitu, terus tiba-tiba ngomong ke Intersect gitu. Nah makanya dibuat alur ini biar diskusinya berjalan dengan sehat gitu. Terus ini yang kita lakukan adalah bikin draftnya, apa aja yang mau kita lakukan sepanjang tahun ini. Jadi ini tuh ada minimal tuh ada 7 orang harusnya. Jadi setiap kali voting tuh 7 orang harus agree atau 7 orang harus hadir gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kurang, kalau nggak bisa lebih kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 tuh kita nggak boleh voting gitu. Jadi ada beberapa aturan tata kelola yang memang kita harus ikutin gitu. Terus update lainnya, nah ini untuk Oke, community hub-nya yang sudah terdaftar di Intersect itu ada 6, ada Latam, Jepang, Afrika, terus ada 2 lagi dari negara mana. Nah itu sekarang itu posisinya memang lagi ditutup ya teman-teman, jadi belum dibuka untuk hub-hub baru gitu. Karena masih menunggu karena kita baru ganti tata kelolanya. Kurang lebih gitu dari aku, mungkin ada yang mau tanya? Alright, oke. Kalau belum ada yang mau tanya, aku akan serahkan ke Mas Dharma. Kali ini Mas Dharma bakal bahas tentang mainnetnya Atrium ya Mas Dharma. Halo semuanya, selamat malam. Ya, Malam. sebelum saya share, saya mau share dulu apa namanya linknya ya. Jadi introduction sedikit bahwa Atrium ini adalah salah satu project di Cardano yang mendapatkan funding dari Project Catalyst juga. Dan baru launching di tanggal 22 Juni kemarin. Eh, apa itu Project Atrium adalah jadi dia platform yang memiliki beberapa fungsi atau fitur, diantaranya itu adalah video edukasi tentang apa itu Cardano, apa itu blockchain, apa itu Atrium. Jadi langsung aja saya akan share ini. Sudah kelihatan ya? Sudah Mas. Oke. Jadi kalau teman-teman tadi buka link yang saya taruh di kolom chat, Atrium.io ini tampilan utamanya seperti ini. Di sini kita bisa langsung untuk para pengguna baru khususnya yang belum tahu tentang apa itu blockchain, apa itu Cardano, apa itu Atrium, bisa langsung klik ke sini, Start Learning. Ini akan saya klik. Nah, jadi ada 3 pilihan. Yang satu saya belum tahu tentang cryptocurrency. Kedua saya juga baru mau mempelajari Cardano. Dan saya juga pengen tahu tentang Atrium. Kita coba klik yang ini ya. Oke. Jadi selain ada video edukasi, eh, kita juga ada penjelasan dalam bentuk tulisan juga. Tapi buat teman-teman yang mungkin malas baca, itu bisa langsung lihat videonya. Eh, di sini
Di bagian what is cryptocurrency ini cukup lengkap ya. Jadi apa itu cryptocurrency, terus Cardano, Ethereum ini terus getting start, ada dashboard juga, kemudian eh, cara-caranya bagaimana mengkoneksi wallet, bagaimana membuat wallet, membeli dan menjual ADA. Kemudian ada dashboardnya juga, overviewnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat semua, ini cukup lengkap dan mudah dimengerti bahasanya. Oke. Kalau bagian video edukasi ini sudah selesai, kita bisa langsung klik ke Atrium ini lagi yang di pojok kiri atas. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah membuat wallet, sudah punya ADA, kita bisa langsung connect wallet aja di sini. Ini saya akan pilih wallet Eternal karena saya udah menyambungkan wallet Eternal saya ke Atrium. Oke. Di sini kita bisa lihat eh, dashboard kita. Eh, Meskipun kita belum apa belum memiliki NFT-nya Atrium sebagai yang nanti bisa kita gunakan sebagai profile di dalam Atrium ini. Jadi Atrium ini seperti social fi juga, ada gamification juga, ada bisa dinaikin levelnya nanti NFT-nya. Jadi kita bisa lihat ada total ADA ada berapa, ada total tokens-nya, ada total apa total value wallet berapa. Di sini kita bisa lihat semua. Eh, di sini ada keterangan ada berapa token di dalam wallet kita, ada berapa NFT, dan status wallet kita staking itu kita staking di mana. Sini keterangannya ada semua. Kemudian saya akan masuk ke tab ini, tab yang sebelah kiri atas ya. Oh, kalau wallet hampir sama. Ini aja mungkin staking ini. Ya. Jadi di pada bagian kiri ini ya ini kita bisa ngelihat wallet kita, kemudian ada transaction history kita. Ini agak nge-lag ya. Maaf teman-teman nggak ngerti kenapa. Bi. Ya. Nah, di bagian staking ini, jadi ada salah satu fitur Atrium yang belum di launching. Nanti rencananya tanggal 13 Agustus ini baru akan di launching. Namanya Diffusion Staking Basket. Nah, jadi apa itu Diffusion Staking Basket? Jadi ketika kita mendelegasikan wallet kita ke Diffusion ini, otomatis jumlah saldo ADA yang ada di wallet kita itu, yang kita sudah alokasikan buat Diffusion ini, akan terdistribusi secara otomatis ke 50 stake pool operator yang sudah terpilih melalui proses voting beberapa bulan yang lalu. Jadi fitur Diffusion ini fokus untuk membantu para SPO atau stake pool operator yang kecil, yang mungkin delegasinya belum banyak, agar bisa menciptakan blok eh, buat mereka, buat dia dan juga para delegatornya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ini karena agak nge-lag, jadi saya kurang bisa menjelaskan dengan nyaman nih. Jadi nanti kalau teman-teman masuk ke tab staking ini, teman-teman bisa melihat eh, staking overview kalian. Kalau kalian staking ke stake pool apa aja, masing-masing stake poolnya itu komposisinya berapa persen dari jumlah EDA kalian. Eh, Kemudian di bagian sini juga ada find stake pools. Kalau kita mau memilih stake pools yang normal, ya artinya ini buat staking yang
biasa ya, jadi satu wallet untuk ke satu SPO aja. Nah, kalau Find Staking Basket, karena ini fiturnya juga belum ada, jadi tidak bisa diklik. Tapi gambarannya adalah nanti ke depannya Staking Basket ini ada beberapa pilihan. Jadi bukan hanya satu Staking Basket, tapi ada lebih dari satu. Tergantung komunitas memilihnya SPO-SPO mana aja yang layak atau dipilih untuk ada di dalam Staking Basket ini. Nah, ini ada keterangan your wallet staking vault, berartinya wallet saya untuk sekarang di staking di vault. Ini hanya satu SPO aja ya. Jadi yang staking basket ini belum belum launching. Kemudian menu berikutnya di bagian token, ini kita untuk melihat token. Jadi di sini itu kita bisa melihat token-token apa aja yang ada di dalam Cardano dengan harganya, pergerakan transaksinya selama 1 hari, 7 hari, 30 hari, volume transaksinya juga bisa kita lihat di sini sampai ke market cap-nya. Jadi ini semua token-token yang ada di dalam Cardano. Jadi kita bisa memonitor juga dari platform Atrium ini untuk melihat token-token apa aja sih yang lagi hot di Cardano gitu ya. Kemudian ya ini sebelah kiri adalah token-token kita yang ada di wallet. Kemudian lanjut aja ke menu berikutnya, itu menu community. Oke. Nah, di sini adalah menu untuk melihat profil Atrium kita gitu ya. Jadi misalkan teman-teman di sini tertarik untuk minting NFT-nya Atrium, nanti teman-teman bisa mengcustom profil kalian berdasarkan dari ya namanya atau apa teman-teman juga bisa masukin Twitter akun akun Twitter kalian, akun Discord kalian. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa langsung aja min profile sebelah kiri ini, bagian kiri. Nah, settingnya seperti ini. Jadi pertama kita masukin nama kita, misalkan Cardano Hub, ya. Nah, di sini ada referred by someone. Jadi ada fitur referral juga di mana kalau misalkan teman-teman minting NFT ini karena direferensikan oleh teman, kalian bisa masukin nih nanti user user Atrium teman kalian sehingga teman kalian bisa dapat cashback kalau nggak salah itu 5 EDA per satu NFT. Harga NFT-nya ini 30 EDA untuk mintingnya. Jadi kita coba pilih next aja. Di sini juga ada choose your apa untuk kita mau pilih kita mau role kita apa sih? Ya apakah kita seorang artis, community apa anggota komunitas, pengembang developer, investor, profesional. Ini kita bisa teman-teman nanti bisa pilih salah satu. Kemudian ada description singkat aja. Lalu kita pilih next ya. Nah, di sini ada avatar yang bisa teman-teman pilih untuk di NFT kalian. Jadi basicnya seperti ini. Kalau kita pilih ini ada avatar Indonesia khusus dibuatkan khusus oleh tim ada avatar karakter orang Indonesia katanya. Oke. Jadi udah kalau udah seperti ini kita klik I understand. Agak lama. Tapi ya ini intinya setelah setelah tadi kita klik next itu nanti akan muncul total biaya mintingnya dan sign transactionnya sehingga setelah proses ini eh, kalian akan menerima NFT-nya. Nah, kalau untuk di sini juga ada pilihan find profile.
Jadi kita nanti bisa saling connected kayak 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 di Facebook atau kayak di Twitter sama orang-orang lain yang sudah meminting yang sudah memiliki NFT profile Atrium ini. Jadi ini contohnya seperti ini. Eh, ada Bro Andrea Susilo di sini ternyata. Ini berdasarkan susunannya ini berdasarkan kayaknya berdasarkan ini ya. Oh bukan juga. Jadi kalau misalkan ada tes-tes, ini misalkan saya klik di sini ya, apa? Ini profile saya klik. Oke, kita bisa lihat profile overview di sini. Ya, jadi di sini ada informasi kalau ini nama akun Atrium saya. Kemudian XP total XP saya yang sudah saya dapat ini 1280. Ini ada batch kalau saya sudah mencapai level 5. Untuk saya mau naik ke level 6 mesti XP-nya mencapai 1500. Dari mana XP-nya ini? Eh, ada challenge-challenge-nya. Jadi kayak setiap hari ini diupdate, ada daily challenge. Eh, itu bisa hanya menyebutkan GM di Discord atau reply atau nge-like postingan Atrium di Twitter atau di X dan lain sebagainya. Kemudian ada weekly challenge. Nah, weekly challenge ini seperti claim 5 rewards in Atrium, ada say GM 5 times in Discord. Ini contoh-contohnya bisa teman-teman lihat sendiri. Ada react, memberikan reaksi ke postingan di Discord, terus mereply Atrium, postingan Atrium sebanyak 3 kali. Nah, ini ya, di sebelah kiri ada XP-XP-nya nih. Jadi semakin banyak kita ngumpulin XP, kita naik level. Kalau kita naik level, apa sih yang kita dapat? Yang kita dapat adalah background. Background profile kita akan otomatis eh, bisa kita custom kapan aja gitu. Kita ngumpulin itu, tapi nanti ke depannya itu ada fitur yang namanya tribes. Nah, tribes itu adalah XP kita nanti itu bisa di staking ke project-project yang eh, ada di dalam Atrium ini. Jadi project-project di luar Atrium, tapi mungkin bekerja sama dengan Atrium untuk mendapatkan support dari kita semua. Jadi kita kayak kita staking XP kita ke project misalkan MinSwap gitu ya, salah satu DEX. Nanti kita dapat Atma token namanya. Nah, apa itu Atma token? Atma token itu adalah token yang dikeluarkan oleh Atrium eh, yang memiliki utility sebagai DAO token. Jadi nanti pemilik Atma token ini itu bisa punya kesempatan untuk berpartisipasi voting kira-kira contohnya untuk stake pool mana nih yang layak masuk staking basket gitu ya. Kemudian misalkan ada treasury yang mau dipakai untuk mensupport project atau mungkin ada pembagian dividen dari hasil profitnya Atrium itu nanti kita semua bisa ngajuin proposal untuk di voting sama-sama di komunitas Atrium. Syarat untuk bisa ikutan voting harus punya koin Atma token itu, Atma DAO token. Jadi untuk mendapatkan Atma DAO token itu ada 2 cara yang bisa dilakuin dari platform Atrium ini. Yang pertama itu kita dengan berpartisipasi di fitur Diffusion Staking Basket tadi. Kedua, nanti ada juga namanya POI, Proof of Influencer, yaitu kita men-staking Atma kita ke akun pengguna Atrium yang lain. Gitu. Jadi nanti eh, selain kita bisa connect atau berhubungan dengan user-user lain di Atrium, kita juga bisa staking. Jadi misalkan Mbak Fani staking Atma tokennya ke saya, nanti Mbak Fani bisa dapat Atma lagi. Itu pun juga saya juga dapat. Jadi kayak semacam staking di Cardano juga ya. Kurang lebih kayak gitu.
Di bagian ini saya akan kasih lihat apa aja sih di level 5 ini yang saya sudah unlock gitu ya. Baru dua. Jadi ada background, tadi ada badge, ada avatars, ada title. Background ini, kalau badge juga baru dua, kemudian avatar baru satu yang kebuka. Jadi kita bisa lihat di sini bagian sebelah kiri lagi leaderboard, siapa-siapa aja sih yang sudah mencapai eh, top 10-nya gitu ya. Ya, jadi kalau di sini kita bisa lihat saya ada di ranking peringkat 123. Ini ini ada orang yang sudah 3.300 XP, 69, 3.320 dan seterusnya sampai seluruh pengguna Atrium. Nah, di sini connection ini belum belum bisa dihidupin fiturnya. Kemudian ada customize profile. Jadi profile NFT ini bisa kita customize kapan aja. Kita mau ganti misalkan title-nya kita mau ganti jadi investor kah atau developer kah. Terus description-nya juga kita mau ganti itu bisa. Kalau nggak salah biayanya sekitar 1 EDA plus 1,17 EDA gitu ya, Pak. Nggak mahal kok. Nah, kadang-kadang ada di dalam challenge-nya itu ada tuh untuk kita update NFT profile, ntar kita dapat XP gitu ya. Hmm, saya rasa informasinya udah semua saat untuk sementara ini. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Oke, kayaknya belum ada yang tanya. Kalau mau tanya-tanya bisa tanya di mana, Mas? Mas Dharma? Oke, Mas Dharma-nya nge-lag ya. Oke, bentar ya. Ya udah, kalau gitu kita sambil tunggu Mas Dharma balik. Jadi itu ada beberapa uh, thank you ya buat Mas Dharma ini. Nanti kalau Mas Dharmanya sudah kembali kita bisa tanya lagi. Buat teman-teman ada yang mau tanya, kalau belum ada yang mau tanya mungkin sekarang kita bisa bilangnya kayak gitu ya. Kita maju ke sesi selanjutnya. Jadi di sesi ini kita akan, kalau bisa entar kalau buat Atrium ini bisa teman-teman bisa join ke Discordnya Atrium. Nanti kalau nggak salah di situ ada board, ada channel khusus Indonesia. Nanti yang barisnya Mas Dharma itu. Kita atau nggak kalau misalnya mau cek di Cardano Indonesian Town Hall, teman-teman bisa tag aja di situ ada Mas Dharma. Nanti aku tag juga biar bisa ngobrol sama Mas Dharma di situ mau tanya-tanya tentang uh, projectnya Atrium ya. Oke, selanjutnya ini kita akan ada seperti after town hall ya. Jadi waktunya buat kenalan sama teman-teman yang baru. Nah, teman-teman yang mau kenalan mungkin boleh open cam. Udah bisa open cam belum, teman-teman? Di sini ada Mas Komo, Gracia, Prima. Oke, Mas Dami. Ini Mas Dami. Ini. Mas Dami udah masuk lagi. Ya, sorry tadi nggak tahu laptopnya keberatan Nah, kali itu. ya. Oke. Ya, Mas Ya, Dami. Nanti kalau teman-teman mau tanyanya lewat mana? Tadi kan infonya ke Discord Atrium atau di Cardano Indonesian Town Hall. Mungkin ada. oh iya, mungkin bisa sebentar. Saya coba cari link Discord.
Oke, bisa tanyanya, di situ ada channel ya, saya channel Indonesia rasanya. Ada di sana ada channel buat Indonesia karena ya di situ saya sebagai community modsnya gitu. Ya. Jadi ngobrolnya bahasa Indonesia ya, kayak gitu. Iya. Oke. Oke, ini kita tunggu Mas Dama kirim link Discord-nya ya, Mas. Ya, sebentar. Kita tunggu dulu. Ya, teman-teman bisa masuk ke Discord-nya pakai link itu. Kalau mau follow Twitter-nya juga bisa juga sebentar. Ini Discord-nya Atrium. Sama ada X-nya ya. Ya, barangkali ada yang mau ditanyain dari teman-teman. Atau nanti bisa lanjut di Discord juga boleh. Oke. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin Oke. mau dilanjutkan oleh silakan Mbak Fani. Oke, thank you Mas Dharma info tentang Atrium Labs-nya. Nanti buat teman-teman yang masih masih mau tanya-tanya, boleh mampir di Discord-nya, terus boleh lihat-lihat juga di X-nya. Di situ pasti ada info-info update gitu. Bisa dicobain juga ya tadi untuk untuk fitur-fiturnya Atrium. Kan sekarang udah mainnet, jadi boleh dicoba-coba juga gitu. Nah, sesi selanjutnya sebenarnya pembicaranya udah selesai. Kalau Andres juga udah keluar ya. Dia masih ada jam kerjanya karena beliau di Berlin ya teman-teman. Terus sekarang kita maju ke sesi selanjutnya. Biasanya sesi ini nggak ada, tapi ini sesi terbaru itu kayak after town hall di mana kita bakal kenalan dari teman-teman, kenalin namanya, namanya siapa, terus lagi ada di kota mana gitu boleh, atau apapun. Boleh mau dari Mas Wisnu mau kenalan dulu, Mas? Halo, kamera di sini. Eh, Kenalkan semuanya, nama saya Wisnu. Saya lebih lebih fokus ke Cardano ini karena saya lihat ya Cardano inilah masa depan blockchain di dunia, terutama dengan teknologinya yang eh, terdesentralisasi, yang mencoba menjawab tantangan blockchain yaitu security, desentralisasi dan scalability, tapi sekarang juga sudah ada pilar keempatnya yaitu privasi. Em, karena tanpa privasi, eh, sebuah blockchain itu nggak akan bisa dipakai untuk kegiatan di perusahaan atau di pemerintah. Gitu. Jadi saya sangat tertarik dengan Cardano. Em, saya pengen belajar bareng-bareng juga dengan teman-teman semua di sini. Gitu aja. Oke, thank you Mas Wisnu. Oke, selanjutnya boleh Mas Komarudin. Boleh kenalan dulu. Halo, maaf mute kameranya. Oke. Halo, saya Komarudin Isbandi, saya dari Bandung. Apa namanya untuk bergabung dengan Cardano Hub Indonesia ini eh, menambah insight baru tentang dunia blockchain yang ternyata bukan sekedar trading, tapi banyak ekosistem yang bermanfaat untuk apa namanya real life, dari sisi edukasi khususnya. Kita bisa scale up dari yang ada saat ini existing adalah Web 2,
di mana dengan menggunakan teknologi blockchain Cardano sendiri itu bisa sangat eh, apa namanya valid, terintegrasi, dan benar-benar semua bisa memegang datanya masing-masing secara secure dan seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Mas Komarudin. Boleh ke Mbak Kristi? Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Kristi Kartika. Posisi saat ini ada di Magelang. Saya tertarik dengan Cardano karena Cardano ini suatu ekosistem yang pengembangannya itu berbasis riset gitu dan eh, nggak seperti mungkin yang lain ya yang mengedepankan kayak trading dan lain-lain. Tapi kalau Cardano ini lebih ke pengembangan ekosistemnya gitu. Jadi tertarik di situ. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Kristi. Selanjutnya boleh Gracia? Halo, namaku Gracia. Aku sekarang posisinya ada di Surabaya. Aku tertarik juga sama Cardano, kebetulan karena kurang sama yang kayak diucapin sama Kak Wisnu, itu tadi sama decentralize-nya, sama Cardano-nya. Kasih. Ya, thank you Gracia. Selanjutnya boleh Mbak Rima. Ya, selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima. Saya saat ini berdomisili di Blitar. Untuk background ketertarikan Cardano-nya sebenarnya karena saya pribadi sebenarnya benar-benar asing dengan Web3. Dari dulu sering dengar soal BTC dan lain-lain, cuma belum pernah ada kesempatan untuk belajar, dan yang pernah saya ketahui dari ngobrol-ngobrol dengan teman dan orang-orang yang mungkin mulai berkecimpung di BTC itu, yang saya tangkap itu rumit gitu. Harus paham benar-benar paham soal ini itunya gitu. Sedangkan saya bukan dari background IT, bukan dari background orang yang tahulah apa itu Web3. Jadi ketika saya tahu ada Cardano, saya coba pelajari, ternyata pendekatannya itu menurut saya lebih simpel, dan itu akhirnya benar-benar memantik rasa penasaran saya untuk akhirnya ayo coba belajar terjun langsung. Seperti itu sih kurang lebihnya. Ya, terima kasih untuk kesempatan berkenalannya. Oke, thank you Mbak Rima. Selanjutnya ada Bro Yong. Yong. Oke, mungkin Bro Yongnya hilang. Oke, kita pindah dulu ke Vini. Boleh mau kenalan dulu? Oke. Nggak apa-apa, nggak on cam, nanti ada suaranya ya. Masih mana? Oke, Mbak Jenny lagi makan tadi. Ada Richard. Richard mau kenalan bareng sama teman-teman yang lain, Chat? Lagi di jalan, Cek. Oh, oke, baiklah. Oke, ini ada orang baru ya, Mbak Jenny. Mbak Jenny mau kenalan? Tadi dia cetak lagi makan, sambil makan. Oke, di sini kita kedatangan dua orang baru ya. Ada Pradana Fahrul Husna sama Michiko Novenda. Mungkin ada yang mau kenalan bersama kita di sini? Halo, perkenalkan saya Prananda. Untuk domisili saat ini di Magelang. Nah ini untuk Cardano ini memang dunia baru untuk saya sendiri, perlu banyak belajar lagi gitu. Itu mungkin sekian. Thank you Mas Pradana ya untuk buat kenalan ya. Sama satu lagi ada Michiko. Mau kenalan sama kita? Boleh open cam, boleh open mic. Oke. Mungkin sama-sama di jalan kali ya. Untuk yang lainnya nanti mungkin kita bisa kenalan di
di grup ya, teman-teman udah boleh join ke Cardano Indonesian Town Hall. Di situ bisa tanya-tanya apa yang tadi kurang jelas, atau misalnya mau ada pertanyaan lain seputar ekosistem ini. Kalau mau tanya tentang trading, itu nanti di channel terpisah ya, itu ada di Cardano Hub Indonesia, itu ada channel khusus untuk bahas tentang trading aja. Tapi fokus kalau kami di sini kita akan bahas tentang ekosistemnya Cardano dari sisi teknologi, dari sisi project, apa-apa aja yang dari sisi governance sekarang gitu. Jadi kita fokusnya ke arah situ. Jadi kalau misalnya tentang beli token dan lain-lain, kami nggak sarankan untuk membeli ya teman-teman, karena kita nggak mungkin beli sesuatu tanpa kita tahu ya sebenarnya itu tokennya untuk apa sih, atau enggak itu kepakainya gimana gitu. Maka dari itu kami ajak teman-teman di sini untuk coba deh jadi reviewer, biar coba dapat idenya dulu dengan cara kontribusin waktunya, kontribusin pemikirannya untuk nge-review proposal-proposal yang ada di Project Catalyst, biar kita tahu nih sebenarnya ekosistem ini tuh berjalan dengan sehat atau enggak gitu. Apakah dia seterbuka apa, sedesentralized apa, itu yang kami bawa ya. Jadi itu adalah visi kami dari Cardano Indonesian Town Hall, dan tentunya sama para ambassador ya, termasuk Songko Andreas, Mas Wisnu dan Mas Dharma, kalau Randy juga gitu. Kami punya semangat itu buat sama-sama bareng-bareng ya gitu. Jadi nggak saranin beli, ikutin dulu proseduralnya, nanti dapet idenya, baru kerasa benar, oh ini koin itu bermanfaat sejauh mana gitu. Kurang lebih kayak gitu hari ini. Thank you banget buat waktunya, thank you buat Mas Dharma buat sharingnya tentang Atrium. Terus tadi Sama-sama. thank you juga tadi Pak Andreas ya, Pak Andreas ya udah masuk dia masih ada tugas. Terus thank you Nisa, ada Korendi, dia lagi libur karena hari civiknya libur, dia libur juga. Oke, thank you teman-teman buat waktunya. Selamat istirahat. Happy weekend. Thank you. Bye-bye. Bye. Terima kasih banyak, Kak. Ya, Terima thank you. kasih. Thank you. Banyak deh. Ya.